paksa di malam hari ini ya. Jadi berkaitan dengan RSI ya, Riset Sistem Informasi. Kalau dari saya ya, karena background saya mungkin beda, tetapi kalau berkaitan dengan riset tentunya ada yang basic yang Dengan harus terus dimiliki oleh mahasiswa S3. Nah, dalam kesempatan ini saya akan memberikan materi berkaitan dengan critical thinking. Ya, karena level S3 itu adalah level sekolah yang paling tinggi. Ya, entah mau DSI, mau DIL atau DIH, ya, dokter ilmu hukum misalnya karena background saya hukum, tentunya ranah S3 itu tatarannya sudah tataran yang filosofi. Ya, meskipun dalam konteks yang berbeda. Ya, makanya mesti ada mata kuliah filsafat. Ya, nah kalau pada malam ini saya memberikan sebentar. Ya, karena kita ngomong filsafat ini kan levelnya S3. Ya, kita menarik dulu ya dari sisi historis sebelum nanti implementasi yang namanya critical thinking itu seperti apa. Ya, karena baik di SPS maupun eh, program doktor dimanapun ya di Undip maksud saya, tentu yang namanya critical thinking itu menjadi hal yang sangat penting ya. Baik di level S1, level S2 maupun di S3, apalagi S3. Itu tentu akan sangat beda. Nah, ini kalau dicermati, ini saya mengambil dari filsuf-filsuf ya, karena kan S3 yang tadi saya sampaikan kan tatarannya juga filosofi ya, meskipun kalau di DSI mungkin eh, akan beda begitu dalam penerapannya ya. Jadi kalau Sokrates ini kalau kita lihat itu sudah mulai memikirkan yang namanya critical thinking. Ya, jadi ini untuk membuktikan klaim seseorang terhadap suatu pengetahuan. Kemudian kalau kita lihat ya, ini ada beberapa yang saya ambilkan ya, ada Sokrates, ada Kant, ada Dewi dan sebagainya. Sebenarnya yang namanya filsuf Yunani ya, itu sudah di zamannya Aristoteles ya dan sebagainya termasuk Sokrates itu sudah memulai yang namanya critical thinking ya. Karena salah satu yang penting ini ada pada poin pikiran yang terlatih itu dapat melakukan analisa yang lebih tepat. Ya, dan ini saya juga yakin sangat penting untuk mahasiswa di level S3. Ya, mau fakultas sekolah manapun, terutama di Undip. Ya, kenapa? Karena kalau mungkin Mas dan Mbak pernah mendengar ada yang namanya Descartes ya. Ini terkenal. Ya, cogito ergo sum. Jadi saya berpikir maka saya ada. Ini dari filsuf ya. Nah, satu yang penting, apalagi ini di SI ya. Jadi kebetulan saya di S3 hukum itu saya ngajar ini ya. Penalaran dan argumentasi hukum, tapi salah satu yang saya tekankan itu adalah berkaitan dengan critical thinking. Ya, karena tadi yang saya sampaikan di level S3 apalagi berpikir kritis itu sudah menjadi hal yang esensial. Ya, dan salah satu dasar dalam pemikiran kritis itu yang namanya rasio. Ya. Jadi konsep berpikir kritis itu sifatnya kompleks sebenarnya. Ada aktivitas mental, ya, ada aktivitas dan juga mental. Dan bahkan kalau kita dengar istilah critical thinking, ya, itu sebenarnya proses yang tidak mudah untuk digambarkan. Ya, karena mungkin manusia mungkin bisa merasakan. Makanya tadi yang saya sampaikan, di level S1 apakah ada critical thinking? Ada. Tapi tatarannya mungkin masih basic banget. Di level S2 apakah ada? Ada. Tapi menengah mungkin kalau kita lihat. Tetapi justru di level S3 ini critical thinkingnya yang harus sangat
menjadi fokus utama. Ya, apalagi kalau di level S3 itu kan disertasi kan berkaitan dengan novelty, ya kebaruan. Ya, ini yang menjadi poin utama berkaitan dengan critical thinking. Jadi berpikir kritis atau critical thinking itu ada yang namanya pengetahuan dasar, ada yang namanya kemampuan, ada yang namanya sikap. Ya, ini Mas dan Mbak sudah proposal belum? Sudah, Bu. Sudah lah, artinya ketika Belum, proposal, Prof. Hah? Ada yang sudah, ada yang belum. Oh ya, ini semester dua Cuma ya, Dua. 2 dan 3, Prof. 3 dan 2. dua. Saya blasmi belum Prof, tapi Amin, tapi panggil aja Oh, belum. nje. Amin, Prof. Doain. Tapi saya bukan meskipun Amin gitu kan. Jadi kalau di nanti sambil sambil jadi RSI ini saya lebih kepada apa ya, bagaimana riset di sekolah pasca, ya termasuk nanti berkaitan critical thinking. Kalau yang sudah proposal itu sebenarnya sudah menunjukkan ada proses yang namanya berpikir kritis, ya kan? Karena saya beberapa kali ikut ujian terbuka mahasiswa DSI, ya kan? Yang kemarin itu masih apa ya, yang apa pinjol atau apa kayaknya ya, saya lupa ya. Itu muncul, ya kan, berpikir kritisnya seperti apa. Kalau di DSI kan salah satunya berkaitan dengan analis data, ya kan. Yang ini sebenarnya merupakan bagian dari kemampuan. Ya, ketika melihat misalnya, atau saya beri contoh aja, saya mengikuti yang kelas Telkom, ya. Salah satunya itu saya lihat berkaitan dengan entrepreneur. Jadi ada data-data dan kemudian diolah sehingga menjadi yang namanya novelty. Nah, inilah berpikir kritis. Ini yang di sekolah pasca sarjana, kalau yang belum proposal itu kan sekarang kita minta untuk membuat poster. Ya, jadi poster itu sebenarnya mau nggak mau itu mahasiswa level S3, ya. Sebenarnya S2 S3 ya, karena ini DSI dipaksa untuk berpikir kritis. Ya, karena dari hasil mitigasi, ya kebetulan dekanat kami ini kan masuk di SPS kan di tahun kemarin Mei. Ya, kemudian khususnya saya karena di bidang satu, saya melakukan mitigasi terhadap 600 mahasiswa SPS. Itu muncul berkaitan dengan proposal. Ada yang semester 2 sudah, ada yang semester 6 belum. Bahkan ada yang masa studi tinggal 2 semester belum sama sekali. Nah, inilah tentunya dengan kendala kompleks ya, karena kalau di sekolah pasca itu karakteristik mahasiswa kan berbeda, ya kan? Artinya yang menjadi kendala itu kompleks. Ya, tetapi kalau dalam ranah ini, kalau berkaitan pembuatan disertasi khususnya, ini ranahnya berpikir kritis. Ya, jadi ada kemampuan dan diawali oleh pengetahuan dasar. Kemudian, nah ini saya ambilkan dari artikel ya di jurnal. Ini yang namanya kemampuan berpikir kritis itu sebenarnya komponennya banyak sekali. Ya, ada yang namanya analisis, diuji dan sebagainya. Ya, apalagi DSI ini kan data. Ya kan, jadi based on data termasuk analis data yang nanti dari proses penelitian termasuk diserti nanti kan muncul yang namanya novelty. Nah, ini sebenarnya kemampuan berpikir kritis itu di sini. Ya. Nah, kalau yang namanya berpikir kritis ini secara umum, ya, ini kan melihat sesuatu lebih menyeluruh dan rinci. Ini yang tadi saya bilang ketika level S3, critical thinking ini harus kencang. Mau nggak mau. Ya. Kenapa? Karena memang disinilah nanti ketika proses penelitian, ya, pembuatan proposal dan sebagainya, itu harus melihat secara menyeluruh, mendalam, ya, bahkan dalam perspektif yang lebih luas. Makanya tadi yang saya sampaikan, yang kita infokan pembuatan poster, itu sebenarnya mau nggak mau
mahasiswa itu dipaksa untuk critical thinking. Ya, karena kalau nggak seperti itu, apalagi banyak yang bekerja, kita takutnya bablas. Ya, karena dekanat sih, insya Allah salah satu concern utama kita itu lulus tepat waktu. Ya, itu yang kita usahakan. Makanya idealnya, ya meskipun tadi yang saya sampaikan kalau level S3 kan kendala itu kompleks, ya. Idealnya itu semester 2 sudah proposal, ya. Makanya kemarin ketika kita mitigasi mahasiswa yang belum ujian proposal dari 5 prodi termasuk DSI muncul jumlahnya, itu kita minta untuk membuat poster. Karena poster itu merupakan salah satu upaya dalam tanda kutip pemaksaan critical thinking. Ya, karena kan mau nggak mau harus bikin. Dan nanti poster, karena ini kan masih kita proses ya, DSI lumayan banyak sih yang sudah masuk. Insya Allah nanti akan kita adakan seperti expo, ya. Jadi per prodi, kalau mahasiswanya banyak juga mungkin ada bat 1, 2, 3. Poster yang ada itu nanti salah satu yang penting, khususnya kalau yang belum proposal, itu adalah feedback dari pembimbing, promotor koprom. Ini yang penting. Ya, kenapa? Karena mahasiswa ini kan sudah mencoba untuk ada critical thinking. Ya kan, ketika mengambil topik misalnya berkaitan analis data dan sebagainya, itu sudah menunjukkan proses critical thinking. Tetapi karena yang namanya mahasiswa kan tentu butuh bimbingan dari prom dan koprom, critical thinking ini dengan proses poster kemudian bimbingan ini kita harapkan lebih terasah. Ya ini yang salah satu kegiatan kenapa di SPS sekarang ada yang namanya academic writing dan research day. Ini baru kita godok yang final. Ya karena tadi yang kita sampaikan concern kita tuh lulus tepat waktu. Ya, S3 dengan peraturan rektor peraturan akademik yang baru itu bisa lulus 2,5 tahun tapi dengan catatan dengan syarat tambahan. Ya, nah nanti memang untuk perak terbaru ini nanti insya Allah ada sosialisasi online ya karena bertahap. Tetapi kalau dari sisi critical thinking dengan adanya harus membuat poster ini adalah upaya pemaksaan dalam tanda kutip. Ya kan? Kenapa? Karena ini critical thinkingnya. Ya seperti yang tadi saya sampaikan ketika saya ngikuti bimbingan atau ujian proposal ya, yang dari Telkom itu kan. Itu muncul. Apalagi kalau background Mas dan Mbak atau mungkin kerjanya berkaitan itulah. Ini sebenarnya kan sudah banyak nilai plusnya. Ya berkaitan critical thinking. Jadi yang namanya standar berpikir kritis secara umum, ya, ini kejelasan. Ada yang namanya ketepatan dan kebenaran secara ilmiah. Ya. Yang kedua relevansi, ya baik dari sisi keilmuan misalnya. Kemudian ada yang namanya kedalaman. Ini tadi yang saya sampaikan. Ini level S3. Tentunya analisis dari atau dalam proses penelitian itu sifatnya sangat dalam. Makanya muncul yang namanya kompleksitas, ya. Kemudian juga berkaitan dengan sudut pandang yang dalam perspektif luas. Kalau logika rasionalitas ini DSI mesti pakai, ya. Kemudian yang terakhir adalah ketepatan intelektualitas. Ya, karena yang namanya critical thinking, kalau kita ngomong basicnya logika, basicnya rasio, itu berkaitan dengan kemampuan intelektualitas. Ya. Nah, ini secara umum saja, ya, karena ini dalam konteks berpikir kritis, ya, karena termasuk Mas dan Mbak, ya mungkin dalam bentuk yang beda ya, kalau DSI, ya. Yang namanya berpikir kritis itu mesti terkait dengan menalar. Ya, karena apa? Apapun bentuknya. Ya, kalau di DSI kan dalam bentuk analisa data,
muncul novelty dan sebagainya. Apakah ada proses menalar? Ada. Kenapa? Karena yang namanya menalar itu kegiatan berpikir. Tetapi tidak semua kegiatan berpikir manusia disebut menalar. Ya, nah salah satu poinnya apa? Dari critical thinking dan menalar ada yang namanya logika. Kalau tadi yang saya sampaikan misalnya dipaksa dalam tanda kutip membuat poster, ini supaya critical thinkingnya udah jalan, ya kan, sesuai dengan minat atau mungkin keilmuannya atau background kerjaan, itu sudah dipaksa. Nah, makanya kalau untuk poster nanti, ya insya Allah yang level belum ujian, nanti akan ada feedback. Kenapa? Karena feedback dari promotor kupron itu sangat penting untuk apa? Untuk lebih mempertajam critical thinking dari mahasiswa. Ya, itu poinnya di situ. Makanya kan harus ada sinergi antara eh, mahasiswa dan promotor dan koprom. Itu yang sedang kita tuju, ya. Yang Mas dan Mbak yang mungkin belum ujian proposal kan kemarin kita minta untuk proposal, untuk membuat poster. Itu nanti kelihatan. Ya, artinya ketika pembuatan poster yang pertama, karena nanti insya Allah ada 3. Jadi pembuatan poster itu akan masuk ke dalam matkul, ya, matkul penelitian misalnya atau tahapan yang itu ada SKS dan ada nilai. Ya, karena karakteristik sekolah pasca, ya, sekolah S2, S3, sekolah yang kedua, ketiga, kalau Pak Dekan sering menyampaikan, itu karakteristiknya sudah sangat beda. Ya, critical thinkingnya kalau level S3 itu sudah dalam. Tentunya bagaimana mahasiswa khususnya DSI punya critical thinking yang mendalam, dan salah satunya dengan ada feedback atau bimbingan dari promotor dan koprom. Fungsinya kan di situ. Ya, makanya kalau dalam kesempatan ini, ya, untuk kuliah ini, saya lebih concern kepada critical thinking. Ya, karena memang critical thinking itu basic banget, apalagi untuk level S3. Kenapa kok misalnya kayak DSI yang kemarin Mas siapa itu yang baru lulus itu, yang dulu jadi MC, jadi saya kok lupa ya. Itu meneliti yang berkaitan dengan bank. Oh, ini analisa kredit, ya kan, penggunaan data dan sebagainya untuk menganalisa eh, pemberian pinjaman kredit kalau nggak salah, ya kan. Nah, ini kan critical thinkingnya jalan. Artinya ketika melihat dari sisi yang manual, ya kan, kalau dari bank kan seperti itu, maka akan muncul critical thinkingnya gimana kalau by system, ya kan. Apalagi kan backgroundnya kan DSI gitu kan. Bisa nggak sih kita menggunakan by system ini untuk melakukan seperti itu yang biasanya dilakukan manual. Nah, ini udah critical thinking. Ya, karena kan critical thinking itu kan banyak bentuknya. Ya, misalnya berkaitan dengan research gap, ya, yang pernah terjadi atau methodological gap misalnya. Itu sudah muncul sebenarnya ranah critical thinking. Ya, artinya ketika ada sesuatu, ya seperti tadi misalnya yang mengambil dari bank berkaitan ACC peminjam kredit, ya kalau saya nggak salah di poinnya di situ, bagaimana penggunaan data dengan analisa dan sebagainya itu akan memunculkan hasil yang sebenarnya bisa saja itu beda atau mirip dan sebagainya. Lah, ini critical thinkingnya itu di situ. Ya, karena kalau nggak pakai critical thinking, nggak mungkin akan keluar seperti itu. Ya kan? Pada tataran yang dasar, misalnya yang tadi saya contohkan, lihat manual, ya, di bank misalnya. Jadi ada analis kredit, misalnya kan appraisal dan sebagainya, wawancara dan sebagainya. Kalau nggak ada critical thinkingnya, ya selesai. Ya kan, ya jalan gitu toh. Padahal kalau kita lihat lihat perkembangan, ya apalagi sistem informasi ini kan updating banget. Bisa nggak misalnya data by system itu digunakan untuk melakukan itu? Ya, meskipun yang namanya novelty itu
bagusnya, idealnya memang implemented, jadi dapat diterapkan. Tetapi tentunya kan tidak semua itu dengan gampang diimplementasikan. Ya seperti tadi yang saya sampaikan, ketika dengan manual terus muncul critical thinkingnya, gimana kalau kita analisa pakai data bla 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 gitu kan keluar, akhirnya munculnya hasil ini. Dalam tataran praktek yang ideal memang itu bisa harusnya dalam tanda kutip ya bisa diimplementasikan. Tetapi kan tidak semua itu dengan serta-merta bisa diimplementasikan. Tetapi ketika mahasiswa misalnya level S3 dia sudah melakukan proposal itu sebenarnya sudah mulai masuk critical thinking. Ini yang di SPS itu kita pengen kenceng. Ya kan, makanya kita harus paksa. Idealnya tuh semester 2 sudah proposal. Ya karena kalau belum proposal, ya nanti mundur. Dan saya yakin bukan karena tidak mampu ya, tetapi kan banyak kendala, banyak faktor ya. Karena kan level S3 kendalanya lebih kompleks gitu. Harus ada upaya dari SPS untuk apa? Memaksa critical thinking dari mahasiswa itu keluar. Poinnya di situ. Yang itu nanti akan dibantu dengan apa? Feedback dari promotor dan kopro. Karena kalau proposal sudah jalan, artinya kan siap untuk penelitian dan bimbingan. Ya kan? Kalau itu berjalan nanti akan ada poster lagi yang apa berkaitan hasil penelitian. Ini udah proses penelitian. Ini critical thinkingnya jalannya lebih dalam lagi. Ya kalau di proposal mungkin tarafnya belum begitu ya karena tataran awal ya. Karena kan pengajuan judul proposal itu kan kemungkinan untuk berubah sedikit banyak kan ada. Tetapi begitu nanti misalnya dalam poster hasil penelitian ini udah beda. Critical thinkingnya sudah benar-benar mendalam. Ya nggak hanya kok ini gini ya. Kalau manual gini gimana kok sistem itu masih di tataran awal. Tetapi kalau critical thinking yang lebih mendalam itu kan melihatnya nggak seperti itu. Ya artinya ketika manual seperti ini, sistem seperti ini, kemudian diuji misalnya, ya kan, hasilnya seperti apa. Nah ini critical thinking yang sudah mendalam kalau menurut saya. Makanya kan ada tahapan yang nanti setelah lulus S3 pun, critical thinking itu ya jalan terus dalam konteks yang berbeda. Tetapi dalam konteks mahasiswa S3 misalnya, ya salah satu yang kencang itu critical thinking. Ya dari tataran yang basic misalnya awal yang proposal itu sampai nanti SHP, sampai nanti poster lagi sebelum wisuda lah. Kalau beda, kalau sebelum wisuda kan udah ujian. Artinya critical thinking yang sudah dijalankan itu dalam tanda kutip sudah mendapat pengakuan. Karena kan udah ujian akhir lulus terus mau wisuda itu kan critical thinkingnya sudah mendapatkan pengakuan. Ya meskipun ketika ujian akhir yang namanya penguji mesti bertanya ya karena yang namanya ilmu kemampuan critical thinking itu kan berkembang terus. Lulus DSI artinya critical thinkingnya diakui berkaitan dengan disertasi. Tapi setelah itu kan tetap ada critical thinking. Nah ini yang menjadi poin utama di S3. Ya, jadi ini sambil saya beri informasi ya, karena kebetulan kan saya di bidang satu. Kita memang insya Allah lagi kencang berkaitan pendampingan ke mahasiswa. Ya, ada academic writing, ada research day setiap Jumat yang nanti besok Jumat tanggal 11 itu sudah ada ya kegiatan. Kenapa? Karena kalau saya analisa ya, artinya nggak pakai yang seperti DSI by system, nggak. Dari hasil mitigasi termasuk publikasi dan sebagainya, salah satu yang menjadi faktor kendala mahasiswa itu adalah syarat publikasi. Dan publikasi itu tidak bisa mendadak. Ya, artinya kan pemilihan jurnal, skop yang masuk,
yang nanti bisa LOA-nya bisa digunakan untuk mendaftar, itu kan tidak bisa tiba-tiba. Nah, ini yang kita harapkan ini, yang mahasiswa 2024 ya, termasuk nanti yang baru misalnya, pendampingan ini sudah lebih intensif. Ya meskipun yang lama ya tetap maksud saya, tetapi program-program atau kegiatan yang kita tawarkan di SPS ini ya kaitannya berkaitan dengan critical thinking. Ya, di lantai 3 itu nanti akan kita ada ruangan yang kayak dokter gitu kan, bisa pendampingan terus ada dosen yang terjadwal. Kita harapkan dengan itu nanti di semester kedua misalnya, itu sudah proposal sama apa? Mencoba menulis draft atau manuskrip publikasi. Ya, karena kan promotor dan koprom kan sudah mendapat. Ya, nah kalau itu jalan semua, ya kita harapkan nanti lulus tepat waktunya akan semakin banyak. Karena kalau kita tadi yang saya sampaikan, karakteristik mahasiswa pasca ya, yang banyak bekerja dan sebagainya, dan nggak semua kan backgroundnya dosen ya. Kalau dosen itu kan eh, biasa, maksudnya meneliti, nulis tesis gitu-gitu kan sudah ranahnya ya. Artinya berkaitan penulisan itu tanda kutip sudah biasa. Tetapi kalau yang kerja industri dan sebagainya, ini akan menjadi hal yang berbeda. Nah, ini yang kita mau masuk di situ. Ya, artinya concern untuk mencapai lulus tepat waktu itu kita lakukan dengan memberikan program dan kegiatan. Ya, termasuk tadi yang saya sampaikan nanti di lantai 3 nanti insya Allah eh, ruangan itu bisa digunakan mahasiswa untuk nulis ya atau nanti untuk bimbingan apapun ya karena kalau yang namanya riset itu kan tidak hanya substansi ya kayak saya misalnya secara substansi ya nggak klop sama DSI tetapi kan di sini ada komponen critical thinking sama misalnya nanti Pak DCU ya Pak WD2 itu kan backgroundnya FEB tapi akan misalnya ngomong dari sisi apa metodologi riset jadi ini masuk semua sebenarnya ya yang berkaitan dengan eh, apa namanya? Dengan eh, critical thinking. Ya. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan.